kayaknya kita butuh kayak apa ya? Pencerahan kali. Pencerahan. Ampun itu. Dari sisi survei, dari sisi analisanya segala macam. Sebenarnya ini kayak drama apa sih Mas gitu. Karena kan banyak yang ngomong bahwa loh ini sutradaranya kok komentarin filmnya sendiri. Gitu loh. Ketika dihujat ya melakukan playing victim itu dan berhasil ternyata. Dan Demokrat juga pernah menang jadi peserta pemilu kan gitu. Nah, strategi ini jangan-jangan lagi dipakai oleh Prabowo dan Gibran, karena kalau kita lihat separuh spanduk itu ada itu separuh spanduk Prabowo itu senyumin aja katanya. Iya kan? Di DKI sudah banyak tuh. Saya lewat di jalan mana itu senyumin aja gitu aja. Kalau yang baru ini goyangin aja. Sekarang sedang menggelontorkan banyak bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini kemudian paling tidak bisa mengerem kekecewaan mereka ketika harga-harga kebutuhan pokok ini lagi melambung tinggi gitu. Dan ini kecerdasan pemerintah hari ini. Situasi nggak baik-baik saja, tapi strategi lah ya. Kemudian ada bantuan sosial yang begitu masif dan banyak. Jadi tetap approval ratingnya tetap tinggi, Pak. Jangan harga naik by design juga. Kita buktikan. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kembali lagi bersama saya Bayu dan Faik, dan ketemu lagi kita Mas. Berarti ini kalau kita ngundang orang lagi yang obrolannya rada-rada menjurus nih kayaknya. Jadi ini kan karena kita mau ngundang lagi nih Mas. Kita ini kan lagi dalam kondisi dari kemarin berapa kali ini kan kita agak galau lah kan. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja intinya. Banyakan drama ya. Banyakan drama. Terus kemarin dramanya di-mention juga. Katanya banyak drakornya. Nah, tapi kayaknya kita butuh kayak apa ya? Pencerahan kali. Pencerahan. Ampun itu. Dari sisi survei, dari sisi analisanya segala macam. Sebenarnya ini kayak drama apa sih Mas gitu. Karena kan banyak yang ngomong bahwa loh ini sutradaranya kok komentarin filmnya sendiri. Gitu loh. Ini apa ini kan gitu loh. Apakah benar seperti itu? Ini kan anggapan di masyarakat. Nah, analisanya dari apa namanya dari Mas sendiri kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Iya, menarik karena kalau kita bicara drama, memang ada teorinya. Politik itu tidak bisa dilepaskan dari namanya dramaturgi. Ini ada teorinya, Evan Goodman itu yang bilang dramaturgi politik. Makanya kalau misalkan ada politisi bicara di depan panggung, kalau kita yang paham soal drama itu belum tentu yang sebenarnya. Apa yang disampaikan politisi termasuk kepala negara misalkan di depan panggung kan faktanya kan beda dengan di belakang panggung. Dan itu juga tercermin dengan posisi politik hari ini kan. Apa yang terucap kemudian dengan sikap yang realnya seperti apa berbeda. Jadi panggung depan, panggung belakang berbeda. Apalagi panggung samping. Kalau panggung samping kan bisa lihat panggung depan, panggung belakang gitu. Nah, seorang presiden itu dia bisa ngeliat dari sudut manapun, karena dia punya instrumen untuk ngelihat semuanya. Dia bisa lihat dari panggung depan, dia bisa lihat dari panggung belakang, bahkan panggung samping. Nah, kalau masyarakat awam pasti hanya ngeliat politik dari panggung depan. Kalau kita percaya sepenuhnya dengan panggung depan di politik, kita akan sesat. Karena yang otentik sebenarnya politik itu di panggung belakang. Makanya kalau misalkan kita sering sampaikan ke teman-teman yang terlalu istilah orang Jawa pertentangan Pak ngeliat politik, jangan serius-serius. Karena ini panggung depan semua sandiwara ini. Nanti siapapun pemenangnya jangan-jangan semua dirangkul. Seperti yang terjadi kan? Begitu Jokowi menang, Prabowo dirangkul. Yang di bawah masih panas, di atas sudah adem. Nah, sekarang juga sama, jangan sampai
yang di bawah itu saling otot-ototan, apalagi satu rumah nanti bisa ranjang begitu, jangan sampai terjadi maksudnya. Nah ini kalau dipikir-pikir kadang ada benarnya juga kan gitu. Kalau kayaknya gitu loh, kayaknya ada benarnya juga. Apakah memang seperti itu dari rangkaian yang coba kita lihat ya di masyarakat? Ini sebenarnya apa yang pengen diciptakan sih sebenarnya? Ya dari awal saya melihat memang veto player ya atau istilahnya kingmaker di Indonesia itu, ini kan dari 2 tahun yang lalu, kalau kita perhatikan itu kan ada 5 kingmaker, kemudian 1 tahun menjadi 3 kingmaker. Yang terakhir itu kan kingmakernya sebenarnya kan Presiden Jokowi, Bu Mega sama Surya Paloh. Ini terakhir. Tapi makin kesini kingmakernya 1. Sang sutradara sendiri yang tadi disebut mengomentari drama sendiri, karena hanya sang sutradara yang bisa mengomentari film ini bagus apa jelek kan gitu kira-kira. Itu 1. Dan saya merasa bahwa desain itu berhasil, bahwa sekarang veto player tunggal. Veto player atau saya sebut kingmaker itu sekarang ada di Presiden Jokowi. Dia benar-benar yang memainkan peran penting dalam pemilu ini. Di semua seolah-olah berada dalam remote-nya. Tetapi kalau bagi saya politik ini kan dinamis, bahkan politik sendiri disebut sebagai seni kemungkinan kan. Serba mungkin. Saya juga kalau ditanya siapa yang menang, meskipun data survei per hari ini kalau kita cek ya, data berbagai hasil survei termasuk survei kami yang belum kita publikasi, ini survei internal, itu memang urutannya itu masih Prabowo Gibran, meskipun sama Ganjar Mahfud juga nggak terlalu jauh gitu ya. Kemudian Anies makin mendekat, Anies sama Muhaimin. Nah, kalau kita menyimpulkan Pilpres hari ini terlalu prematur siapa pemenangnya, karena masih ada terhitung mungkin kalau pas podcast hari ini malam ini itu 97 hari, masih ada sekitar 97 hari sampai hari pencoblosan. Artinya dalam waktu 97 hari ini kita nggak tahu ada dinamika apa yang berkembang di pekan-pekan mendatang, karena perubahan suara itu dipengaruhi oleh 2 biasanya, isu sama gerakan politik. Kalau ada isu-isu yang saya sebut bisa mendatangkan tsunami politik atau gempa politik, ini bisa merubah suara secara signifikan. Suara masih bisa bergeser, atau ada gerakan-gerakan yang sifatnya operasi begitu, operasi darat yang soft ya, tapi langsung ke jantung pemilih, yang nggak terpotret oleh pihak-pihak ini kan, instrumen negara misalnya, kan kita nggak tahu namanya, ini kan strategi politik macam-macam. Nah itu bisa merubah pergerakan elektabilitas capres-cawapres gitu. Nah membicarakan pemenang Pilpres hari ini terlalu dini menurut saya sebagai peneliti politik. Saya baca dinamika ke depan ini masih banyak masih kencang gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan ada yang bicara nih, kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang agak sofistik begitu kan, ada ilmu bumi, ada ilmu langit, ada ilmu laut katanya. Ilmu bumi memang yang didukung presiden kelihatannya menang, tapi jangan salah, masih ada ilmu langit, masih ada ilmu laut gitu kan. Sehebat apapun perencanaan manusia katanya, kesandung kerikil jatuh itu katanya. Ini sudah di luar statistik saya bilang kan. Ini statistik langit gitu. Jadi kita nggak pernah tahu soal itu ya. Apalagi pemimpin Indonesia itu kan juga disebut sebagai Raja Jawa. Biasanya pemimpin Indonesia itu juga disambut alam. Alam menyambut apa tidak? Dari 3 poros capres-cawapres ini mana yang disambut alam gitu? Disambut oleh para pendiri bangsa. Para tiga-tiganya merasa disambut. Kalau kita tanya ke inner circle masing-masing, menurut survei langit mereka menang semua katanya. Tapi setelah ini mas, putusan MK ini, elektabilitas para capres ini gimana, dan ada nggak yang diuntungkan? Kalau saya perhatikan justru yang relatif diuntungkan itu malah pasangan Anies Muhaimin. Jadi sentimen negatif yang menggelinding ke pasangan Prabowo Gibran itu efek elektoralnya larinya ke ke Anies Muhaimin, bukan ke Ganjar Mahfud. Karena memang begini, ini kan 3 poros ini, kalau kita bicara visinya atau narasi tegasnya kan, 1 melanjutkan, 1 perubahan,
Ini yang berat memang di posisi Ganjar Mahfud. Yang secara narasi mau dibangun ini kan agak bingung. Kalau kemarin jelas melanjutkan, tapi sekarang mau melanjutkan yang sudah diambil oleh Prabowo Gibran, mau perubahan sudah diambil oleh Anies Mohaimin. Nah, apa ini narasi yang harus dibangun? Meneruskan. Menurut sama aja. Nah, ini yang membuat kemudian karena tidak jelas garis demarkasinya begitu, ketika ada yang kecewa dengan Prabowo Gibran, itu larinya ke Anies. Kan juga ada tren posisi Ganjar Mahfud lagi digembosi misalkan di Jawa Tengah oleh Gibran, kan Gibran dari Jawa Tengah, dari Solo, anak presiden pula, dan Jokowi juga dari Jawa Tengah ya. Nah, ini sedikit banyak menurut saya akan mengurangi suara Ganjar Mahfud. Suara Ganjar Mahfud berkurang, tetapi kalau misalnya ada yang nggak suka dengan Prabowo karena ada Gibran, ya nggak suka Jokowi, itu larinya bukan ke Ganjar Mahfud, tetapi ke Anies Mohaimin. Itu yang membuat ada tren ya. Justru yang diuntungkan dengan isu ini, meskipun kelihatan santai dan diam gitu, itu justru Anies Mohaimin. Meskipun belum signifikan ya, tapi saya lihat cek datanya itu ada kenaikan meskipun nggak signifikan. Justru posisi Ganjar Mahfud masih stagnan posisinya, karena barangkali ya, karena kalau dalam ilmu political marketing itu kan harus ada diferensiasi. Barangkali belum mampu membangun diferensiasi yang kuat di antara tiga paslon itu. Kan kalau dalam ilmu marketing itu apa bedanya ini dengan ini kan? Kalau bedanya Anies Mohaimin dengan Prabowo Gibran jelas, ini perubahan, ini melanjutkan. Begitu kita bicara misalkan Ganjar Mahfud, ini apa? Ini sedikit banyak akan menyulitkan para pemilih. Ini kita kalau mau melanjutkan ini yang jelas ya sudah, kita ke Prabowo Gibran. Kalau misalkan yang warga-warga di bawah mendapatkan bantuan, misalkan mendapatkan BLT ya kan dan lain-lain, tapi dia ingin bantuan dilanjutkan, ya pasti kan memilih Prabowo Gibran. Tetapi dia ada beberapa kelompok intelektual yang merasa situasi ini nggak baik-baik saja, pengen perubahan, larinya ke Anies Mohaimin. Nah, posisi Ganjar Mahfud ini harus segera membangun narasi, membangun slogan yang jelas apa gitu. Apakah di tengah-tengah posisinya, ya kan? Ya melanjutkan dan memperbaiki misalnya atau apa, kan harus jelas. Kalau nggak jelas ini bingung pemilih. Nah, kalau kemarin itu sempat ada selentingan bahwa kalau Ganjar Mahfud ini akan melanjutkan dan membenahi, dan ada tanda kata kunci satu lagi, tanpa merusak konstitusi. Ini kan jelas ini menyerang salah satu dong. Iya. tanpa merusak konstitusi kan gitu loh, dan membawa keluarga kayak gitu. Dan jangan salah, dengan situasi misalnya posisi posisi Prabowo Gibran diserang dan mereka cenderung diam, itu malah diuntungkan. Makanya hati-hati juga barisan Ganjar Mahfud, kemudian barisan Anies Mohaimin yang nanti menyerang Prabowo Gibran. Belum tentu ketika diserang itu publik itu kemudian menjadi antipati gitu. Kalau karakter masyarakat Indonesia itu karakter yang simpatik, yang kasihan, mudah kasihan. Dan strategi ini berhasil dipakai oleh SBY. SBY kan sering ketika dihujat ya melakukan playing victim itu, dan berhasil ternyata. Dan Demokrat juga pernah menang jadi peserta pemilu kan gitu. Nah, strategi ini jangan-jangan lagi dipakai oleh Prabowo dan Gibran, karena kalau kita lihat separuh spanduk itu ada itu separuh spanduk Prabowo itu senyumin aja katanya. Iya kan? Di DKI sudah banyak tuh. Saya lewat di jalan mana itu senyumin aja gitu aja. Kalau yang baru ini goyangin aja. Nah, hati-hati dengan misalkan menyerang dan terlalu tendensius. Jadi nyerang pun juga harus pakai ini alat ukur. Serangan ini mendatangkan efek elektoral apa tidak, bisa nurunin suara mereka apa tidak. Jangan-jangan malah semakin diserang makin naik. Makanya kalau orang menjadi simpati. Jadi simpati. Dan sepertinya kok rasa-rasanya saya ngelihat strateginya Prabowo Gibran itu cenderung diam. Defense ya. Saya komunikasi dengan beberapa tim media mereka, justru ditahan, jangan serang balik. Ini malah saya dapat info loh. Tim ini media mereka
Itu cerita begitu, kita diminta tahan dulu Mas. Sementara ini jangan menyerang yang lain, kita disuruh diam. Saya dalam hati, wah ini bagian dari strategi, saya bilang. Pantesan ya nongol Noel mulu. Iya. Tapi dengan yang tadi Mas bilang, ini battleground suaranya ini di mana nih? Nah, yang menarik memang perilaku pemilih kita ini kan the majority ini kan orang Jawa. Nah, orang Jawa itu kan Jawa masih jadi kunci ya. Pertama masih jadi kunci dan pertama menentukan di ujung. Kalau dari kunci memang jelas ya, secara demografi 60% di Jawa. Tidak hanya 60% di Jawa, tetapi Jawa juga tersebar ada di luar Jawa. Itu satu. Yang kedua, ini soal karakter pemilih Jawa yang cenderung menutupi apa yang sebenarnya. Yang kayak kalau saya sebut itu silent majority. Makanya data-data survei per hari ini itu belum tentu bisa menggambarkan nanti tanggal 14 Februari 2024. Karena siapa tahu sebagian yang diwawancara saat survei itu karena namanya kalau ditanya approval rating, ditanya misalkan kamu puas nggak dengan kinerja presiden hari ini? Kalau warga Jawa, orang Jawa ditanya bagus nggak bagus, jawabannya cenderung bagus. Kalau pertanyaannya itu, apalagi misalkan yang ditanya ini sering mendapat bantuan sosial. Ibu mau nggak mau isunya apa di luar, karena didapat bantuan dia akan jawab bagus. Ini masyarakat ke bawah ya? Masyarakat ke bawah khususnya. Dan ini yang paling banyak. Nah, ini namanya silent majority. Nanti di TPS kita nggak tahu mereka apakah benar-benar di kepura-puraan pas di survei itu, atau dia akan wujudkan sebenarnya suara sebenarnya. Makanya saya membaca data per hari ini masih agak sumir ya untuk menyebutkan siapa pemenangnya. Dalam waktu 3 bulan ke depan ini dinamika masih sangat dinamis. Banyak drakornya. Drakornya masih banyak. Ada juga nanti yang kesandung apa kan kita nggak tahu. Kesandung apa terus jadi trigger isu yang membuat gerakan luar biasa civil society kan kita nggak tahu. Tapi kalau debat capres-cawapres itu ngaruh nggak sih? Debat capres-cawapres kalau levelnya Indonesia pengaruhnya nggak terlalu signifikan, kecuali di DKI. Nah, kita dulu pernah ngukur di DKI, debat capres itu pengaruhnya bisa tembus sampai 40%. Oh, oke. Untuk di DKI, karena DKI kan warganya kan kelas menengah terdidik, ya semua akses informasi, dan ya mereka rata-rata berpendidikan gitu. Kalau Indonesia yang mayoritasnya adalah lulusan SD, ya kan, dan bahkan nggak sekolah juga banyak, itu 50% loh lulusan SD sama SMP itu, dan mereka itu rata-rata daily activity-nya itu kan mereka apalagi orang yang di kampung ya, mereka itu pagi habis subuh sudah ke ladang, pulang sore. Sore itu dia apa? Bukan nonton berita, nonton sinetron. Setelah itu tidur. Dia nggak terlalu aware dengan isu-isu sosial politik yang terjadi di nasional. Yang penting kopi ada, singkong ada kan, kemudian ke ladang bensin motornya ada, itu sudah selesai mereka. Berhenti di situ. Urusan politik dia nggak terlalu aware gitu. Mau dinamika apa? Makanya debat capres cawapres bagi mereka ini nggak mengenyangkan mereka. Jadi mereka nggak akan misalnya membuat preferensinya berubah gara-gara lihat debat. Tapi kalau orang terdidik seperti kita yang kategorinya pemilih rasional, nah itu pasti isi otak seorang cawapres itu akan jadi pertimbangan. Intelektualitas mereka, kapasitas mereka akan jadi pertimbangan akan kita pilih atau tidak. Makanya pemilih-pemilih kelas menengah terdidik itu cenderung kalau ditanya mereka masih kategori swing voters. Kan ada 3 kategori suara apa namanya strong. Ditanya hari ini sudah milih A, akan berubah atau tidak? Dia tidak akan berubah. Ini biasanya kategorinya pemilih sosiologis. Nah, yang kedua itu ada namanya swing voters. Ditanya milih A, tapi ditanya masih berubah atau tidak? Masih berubah. Yang ketiga ada namanya undecided voter, belum menentukan pilihan. Karena dilihat dari 3 capres-cawapres ini, kok sama rasa-rasanya. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Dia masih ngelihat nanti debat capres seperti apa, terus program dari masing-masing ini seperti apa, itu masih ditunggu. Ini biasanya pemilih-pemilih kelas menengah terdidik. Justru kalau kita perhatikan survei-survei itu, yang golput itu bukan masyarakat grassroots,
tapi master kelas menengah terdidik. Kalau grassroots itu tinggal siapa yang perintah, ketua RT atau tokoh di sana, ayo nyoblos dia. Dan gampang dipengaruhi. Kiai kampung di sana milih A, mereka bilang hidup mati melu kiai, kira-kira gitu. Kepala suku juga ya? Iya, dikasih uang berapa bisa merubah preferensi. Nah, orang-orang di kota, orang-orang dengan pendapatan per kapitanya lumayan, itu susah dipengaruhi. Uang 100.000 tidak akan mampu merubah preferensi mereka. Apalagi yang penghasilan di atas 10 juta. Mas, kembali soal tadi bansos ini kan segala macam BLT. Nah, ini juga menjadi pertanyaan adalah netralitas nih Mas, seorang presiden. Ini menurut pandangan Mas gimana? Ini bagian dari strategi nggak sih? Soalnya kelihatannya kan SBY melakukan itu berhasil kan? Betul. Kalau bicara pribadi, saya melihat tidak mungkin netral. Pribadi seorang Jokowi ya, karena di situ ada anaknya. Beda cerita kalau kemarin yang dipasang di sana itu Erick Thohir atau Kofifa ya, atau Kofifa, meskipun para Prabowo diasosiasikan sebagai dijagokan untuk melanjutkan, tetapi bukan anaknya. Itu mungkin kata-kata netral bisa dipercaya sepenuhnya. Nah, memang sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, ya kita berharap netral gitu. Dan dengan mengundang 3 capres makan siang itu, sebenarnya beliau itu ingin menunjukkan netralitas itu. Tetapi ini masyarakat tetap tidak, sebagian ini kalau disurvei nih, saya yakin tidak percaya. Kenapa? Karena itu ada anaknya. Sulit ya membayangkan itu netral ya secara pribadi. Nah, pribadi presiden itu tidak bisa dilepaskan dengan kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda dengan pejabat biasa ya. Ketika Sabtu Minggu dia bukan pejabat, kira-kira gitu. Tapi presiden melekat. Kan tidak mungkin Sabtu Minggu presiden nggak dijaga pas pampres. Iya, betul. Sabtu Minggu protokol itu tetap melekat. Jadi kalau sekelas presiden itu tidak ada hari tanpa dia sebagai presiden. Makanya kita agak sulit membedakan Jokowi sebagai pribadi, Jokowi sebagai presiden. Jokowi itu ya paket. Dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang di Indonesia itu posisinya sangat powerful, Pak. Karena sekaligus menjabat 2 hal sekaligus, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Beda dengan di negara-negara lain yang pakai model demokrasi Westminster gitu kan. Yang ada Perdana Menteri. Nggak netral gitu jadi potensi memperkeruh juga, Mas. Ini nanti kalau misalnya ada dugaan-dugaan itu yang kemudian bisa terverifikasi secara faktual, ini yang kita khawatirkan akan terjadi gerakan-gerakan sosial gitu loh. Civil society kita khawatirkan akan bergerak. Nah, akan dibangun misalkan frame yang menurut saya itu bisa aja terjadi ke depan tuh civil society versus kekuasaan berhadapan-hadapan. Ini yang kita takutkan gitu loh. Kalau nanti sampai ada indikasi bahwa presiden tidak netral, karena beberapa situasi misalnya dengan mempercepat pelantikan Panglima TNI dari Angkatan Darat, itu juga sebagian itu mencium aroma-aroma itu, meskipun secara faktual kan sudah dibuktikan, tetapi kan secara psikologi kemudian pesiwar itu seolah-olah ingin memberikan sinyal kepada lawan politik, jangan main-main kan gitu. Nah, itu yang ngeri-ngeri sedap gitu. Meskipun kalau pakai instrumen negara per hari ini memang relatif sulit ya. Kalau konteksnya adalah di pencoblosan, mungkin pra mungkin bisa dilakukan dalam konteksnya adalah konsolidasi ya atau mobilisasi. Tetapi kalau dalam pencoblosan justru malah sulit untuk sekarang ini, karena semua partai itu ada saksinya. Tidak hanya partai yang punya saksi, lembaga-lembaga pemantau, lembaga-lembaga survei juga akan sama memantau. Ada juga namanya quick count. Quick count itu salah satu fungsi utamanya dulu itu adalah untuk mencegah kecurangan KPU. Karena memang quick count itu adalah data yang secara akurasinya sangat akurat. Marginnya itu 0 sekian persen. Dalam sejarah Indonesia tidak ada quick count meleset. Makanya ketika kemarin ada misalkan satu lembaga survei itu menangin A di quick count ini pasti yang salah ini. Salah satu pasti ada yang salah. Ada sendiri soalnya. Yang misalkan dulu kan di 2014 juga ada 4 lembaga yang menangkan pasangan A gitu, yang pasangan B dan itu diulang lagi, dan itu kemudian dikeluarkan dari asosiasi
lembaga survei Persepi, karena rupanya memang tidak bisa mempertanggungjawabkan datanya begitu. Oke. Nah, terus nih Mas, kan apalagi tadi bicara masalah bagaimana alat negara atau alat pemerintahan nanti bakalan digunakan. Misalnya memang tidak ada kenetralan di pihak pemerintah misalnya dalam arahan Jokowi. Nah, kayak kemarin kan ada satu kasus yang lagi muncul nih, lagi hangat nih. Kantor PDI Solo disamperin polisi. Pasuruan juga, sedangkan partai lain enggak, dan itu belum pernah terjadi. Nah, ini apakah kejadian biasa saja atau ada indikasi-indikasi sebenarnya? Ya, itu salah satu sebenarnya yang kemudian sudah mulai tercium ya. Apakah itu memang diperintahkan, inisiatif atau seperti apa? Karena begini juga, yang namanya presiden itu tidak perlu memerintah biasanya. Nah, kita itu khawatir presiden itu punya gestur apa, kemudian diterjemahkan oleh bawahannya. Nah, jadi itu politik sen kanan belok kiri ya? Itu yang kita khawatir. Kalau presiden sampai pemerintah secara verbal, menurutku yang begitu kok sepertinya enggak. Nggak mungkin lah. Tetapi kode-kodenya ini yang kemudian diterjemahkan. Padahal kodenya misalkan kadarnya itu 3%, diterjemahkan 9% langsung. Misalnya itu yang berbahaya. Yang kita khawatir di situ. Secara verbal, saya masih meyakini presiden sangat ini hati-hati ya soal itu. Kita masih percaya Presiden Jokowi. Tetapi saya tidak bisa percaya penuh orang-orang di lingkaran di inner circle presiden ini. Ya, betul. Yang juga ada dalam rangka istilah jilatisme gitu loh. ABS itu asal Bapak senang itu kan kita khawatir. Presiden kode apa, padahal kodenya itu tadi, kadarnya itu 3%. Diterjemahkan 9%, bahkan di atas itu kan gitu. Itu yang kita khawatirkan, termasuk pencopotan itu khawatir inisiatif aja. Karena kan presiden kan kemudian klarifikasi itu. Nah, presiden mengatakan sebaiknya koordinasi dan komunikasi dengan partai politik bersangkutan, Pemda itu sebelum mencopot baliho-baliho partai politik. Nah, itu yang menurut saya mengkonfirmasi nanti kalau misalnya pelanggaran ya atau misalkan penyalahgunaan kekuasaan itu terlihat jelas, yang kita khawatirkan nanti civil society bergerak. Dan kalau kita perhatikan hari ini kan sebagian civil society sudah mulai resah. Itu juga sebenarnya dipahami oleh presiden. Karena presiden infonya sekarang itu cek big data itu real time. Tidak seperti biasanya. Katanya dia ngupdate big data itu rutin. Dengan setelah anaknya jadi cawapres ini, presiden katanya ya info saya dapat itu aware betul dengan big data. Jadi rutin ngecek big data. Iya. Sering ngecek sama dia, sering posting. Jarang-jarang akun medsos presiden sering banget posting kegiatan ini lah saya kan. Tapi kan komennya negatif. Nah itu yang agak ngeri-ngeri kan. Komennya udah lah Pak, ngapain sih anaknya dicalonin, udah ada kapan? Iya. Tapi kok soal ini Mas, apa kan pemilu nggak cuma presiden. Nah ini soal partai politik juga terkait capres ini efeknya ada nggak terhadap partai ya PDIP, Gerindra, Golkar, termasuk PSI lah. Iya. Jadi memang di kita tetap saja namanya politik figur. Yang sering saya sampaikan itu figur ID jauh lebih kuat daripada party ID. Kedekatan masyarakat itu lebih dekat dengan figur daripada dengan partai. Itu yang membuat misalnya partai-partai yang cepat tumbuh elektabilitasnya itu ada figurnya. Dan partai-partai yang ingin cepat naik suaranya itu mencangkokkan figur. Misalnya ini salah satu alasan kenapa Nasdem mengusung Anies itu secara saintifik jelas bahwa ini dalam rangka naikin suara partai sebenarnya menurut saya. Ya kalau menang alhamdulillah, tapi kalaupun kalah suara Nasdem dianggap bisa naik. Target top 3 kan target dia kan, target mereka. Karena kalau kita perhatikan memang ada kecenderungan partai-partai pengusung ini ya, pengusung capres itu ada kenaikan. Salah satu yang naik sekarang itu sebenarnya PKB, kemudian Gerindra,
Nasdem lumayan gitu ya. PDIP pasti lah. PDIP pasti. Tapi partai-partai yang kurang terasosiasi kuat dengan capres ini juga nggak bisa naik signifikan. Dapat koktail efeknya. Ya, dapat koktail efek. Nah, ini juga yang kemudian kenapa PSI narik anak presiden Kaisang. Ini juga dalam rangka ngejar koktail efek. Bukan semata-mata Kaisang, tetapi Kaisang adalah putra Presiden Jokowi yang hari ini approval ratingnya 80%. Nah, dari 80% itu ketika di zoom lagi ya, dibuka datanya, itu ada 18% itu yang mengikuti apa yang dilakukan presiden. Jadi 80% itu puas dengan kinerja presiden. Tapi kalau dari 80% dibedah lagi itu 18%-nya itu mengikuti apa preferensi Pak Lurah. Pak Lurah kemana dia akan ikut. Berarti ini suara Jokowi ya? Suara Jokowi itu suara basis. Bukan suara basis, suara Jokowi itu yang puas, yang 80% itu ada 8%-nya itu ngikuti Jokowi kemana. Sebenarnya yang diambil itu 18% ini bukan 80. 18% kan lumayan. Lumayan. Kalau itu bisa direbut misalkan pasangan Prabowo Gibran secara totally misalkan itu lumayan kenaikannya. Tetapi kayaknya saya nggak bisa totally karena di Indonesia itu berlaku namanya split ticket voting. Jadi tidak ada misalnya ceruk pemilih A kemudian mayoritas ke partai A atau ke calon A. Semua itu nyebar. Itu yang membuat misalkan pemilih Gerindra sendiri itu tidak 100% milih Prabowo. Ada juga pemilih Gerindra itu milih Ganjar, milih Anies. Itu Gerindra. Sama kalau kita cek suara PDIP yang di situ kader-kader loyal itu juga ada orang PDIP yang milih di luar Ganjar. PKB juga sama. PKB malah ketika kita cross tabulasi capresnya itu bukan mayoritas ke Amin, tapi juga sebagian itu ke Ganjar Mahfud. Dan sebagian juga ada ke Prabowo Gibran. Sama juga dengan partai-partai yang lain. Jadi tidak ada misalkan di Indonesia itu partai A yang kemudian ngusung capres siapa, semuanya itu ke sana. Itu nggak ada. Semua nanti ada sebagian yang bergeser suaranya. Itu namanya kalau dalam teori politiknya itu, teori politiknya itu split ticket voting namanya. Tapi dengan partai politik tadi Mas, siapa aja menurut Mas kira-kira yang lolos? Kalau yang lolos, yang kita bicara ada yang sudah pasti lolos, ada yang potensi lolos. Nah, yang potensi yang pasti lolos otomatis partai-partai besar ya, yang di atas 5%. Itu menurut saya potensi lolosnya tinggi. Tapi kalau partai-partai yang suaranya di bawah 5%, yang 4 gitu ya. Ini yang agak bahaya sebenarnya ini antara P3 dan PAN. Ini kan partai-partai yang di bawah 5% ini. Tapi kan dia basisnya NU sama Muhammadiyah, Mas. Yang mana itu? PAN sama P3. Tapi kan partai-partai lain juga punya suara di sana. Tidak kemudian automatically PAN itu misalkan seorang Muhammadiyah milih PAN. Apalagi sekarang ada Partai Umat. Sedikit banyak ini kan mengganggu. PKS pun juga ada Partai Gelora. Sempalan-sempalan itu juga akan mengganggu. Nah, kemudian P3 ini kan tidak ada figur yang jadi cawapres. Harapannya kemarin kalau Sandi jadi cawapres mungkin dapat berkah elektoralnya, dapat kotel efeknya. Tetapi kalau P3 tidak mampu menyusun strategi yang genuine gitu, yang tepat sasaran, ini ngeri-ngeri sedap karena di antara partai-partai yang lolos ke parlemen ini kan P3 yang paling berbahaya, posisinya kan 4%. Nah, sementara ada partai-partai yang baru yang juga ngeri-ngeri sedap ini suaranya, seperti Perindo. Perindo ini luar biasa itu, political marketingnya kalau kita perhatikan. Dan Perindo paham betul bahwa Indonesia itu adalah politik figur. Makanya Perindo lagi menempatkan figur-figur top yang punya trust bagus di publik, dipasang di posisi-posisi strategis di partai, dan mereka dimunculkan terus gitu. Ya paling nggak Perindo belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Betul. Karena yang bagus itu kan bukan political advertorial, tapi political PR. Jadi yang bicara Perindo itu jangan kemudian Haritanu aja, tapi juga tokoh-tokoh lain gitu, yang punya basis yang di luar ini kan Perindo. Termasuk partai yang potensi grow ya, tumbuh secara elektoral itu juga ada namanya PSI. Ini partai yang dipimpin oleh anak presiden gitu, itu juga harus
diantisipasi gitu. Nah, partai-partai yang tadi di posisi tengah, middle party ya, seperti PAN dan P3, kalau nggak hati-hati, ini bisa nggak lolos PT gitu. Nah, itu kalau kita bicara ini ya partai ya. Tapi kalau partai-partai seperti PDI, Golkar, Gerindra, PKB, nah itu sangat aman. Sangat aman partai-partai itu, termasuk ya Demokrat ya sama Nasdem. Itu partai-partai yang aman, termasuk PKS menurut saya aman, meskipun PKS ada ancaman gelora. Memang di Indonesia sih kalau kita bicara jumlah pejabat yang terpilih karena politik dinasti itu banyak. Bahkan kepala daerah itu, data Nagara Institute ya, itu mencatat untuk kepala daerah itu ada sekitar 60 kepala daerah itu yang jadi itu karena politik dinasti. Tetapi kita buktikan. Gibran ini boleh jadi kalau dalam kajian-kajian yang akademis kurang begitu relevan karena toh Kita buktikan.